Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Saskia Putri. Saya dari program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. NIM saya 616080620010. Di sini saya akan menjelaskan tentang record keeping. Record keeping ini berasal dari kata dokumen yang berarti bahan pustaka, baik itu berbentuk tulisan maupun berbentuk rekaman lainnya, seperti pita suara, video, film, gambar, dan foto. Nah, dokumentasi dalam kebidanan ini adalah suatu bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan pencatatan perawatan. Ini berguna untuk kepentingan klien, bidan, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat, lengkap, secara tertulis, dan tanggung jawab bidan. Selanjutnya ada tujuan record keeping. Tujuan record keeping ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan utama dan tujuan sekunder. Tujuan utama record keeping ini yaitu mengidentifikasi status kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasi kebutuhan akan asuhan yang diberikan, yang direncanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan. Nah, tujuan sekunder ini untuk penelitian, finansial, legal, atau hukum, etika, dan jaminan yang mutu. Selanjutnya ada manfaat record keeping. Manfaat record keeping ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada aspek administrasi, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek penelitian, yang keempat ada aspek kesehatan, yang kelima ada aspek ekonomi, dan yang keenam ada aspek manajemen. Nah, yang pertama ini aspek administrasi, yaitu untuk mendefinisikan fokus asuhan bagi klien atau kelompok. Yang kedua, untuk membedakan tanggung gugat bidan dan tanggung gugat anggota tim. Yang ketiga itu ada untuk memberikan penelahan dan pengevaluasian asuhan, yaitu untuk perbaikan kualitas. Selanjutnya ada untuk memberikan kriteria klasifikasi pasien, untuk memberikan justifikasi, untuk memberikan data guna, untuk tinjauan administrasi dan legal, untuk memenuhi persyaratan hukum, akreditasi, dan profesional, untuk memberikan data penelitian dan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua ini ada aspek hukum. Semua catatan informasi tentang klien itu merupakan dokumentasi resmi dari bernilai hukum bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan, di mana bidan sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi ini diperlukan sewaktu-waktu. Dokumentasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, oleh karena itu, data-data harus diidentifikasi secara lengkap, jelas, objektif, dan ditandatangani oleh pemberian asuhan. Nah, di sini juga terdapat tanggal dan perlunya itu untuk dihindari adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Selanjutnya yang ketiga ada aspek pendidikan. Nah, dokumentasi mempunyai manfaat penelitian. Data yang dapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi. Yang kelima, ada aspek ekonomi. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini mempunyai efek. Nah, semua tindakan atau asuhan yang belum, sedang, atau dan telah diberikan dicatat dengan lengkap, yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya bagi klien. Nah, yang terakhir, aspek manajemen. Melalui dokumentasi dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan kepada klien. Dengan demikian akan dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan guna pemberian dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada fungsi record keeping. Fungsi record keeping ini menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada sebagai catatan medis untuk perencanaan anggaran dan keuangan. Yang kedua sebagai data atau sebagai fakta untuk mendukung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, alat pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengontrolan. Yang keempat, ada sarana penyampaian berkas agar tetap aman dan terpelihara dengan baik. Nah, yang terakhir, bahan bagi bidan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dan sebagai bukti
di setiap tindakan bila terjadi gugatan. Selanjutnya ada batasan record keeping. Batasan record keeping ini menyimpan rekaman medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter, baik itu dokter gigi dan penyimpanan sarana kesehatan. Nah, batas waktu lama penyimpanan ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan itu paling lama 5 tahun dan diresum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan record keeping. Yang pertama itu ada SOAP peer, yaitu S itu subjek, O itu objektif, A itu assessment, yang P itu planning, I itu implementasi, E itu evaluasi, yang R itu ada assessment. Selanjutnya yang kedua itu ada SWOT peer, yaitu ada subjektif, objektif, analisis, planning, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga ada SWOT peer, subjektif, objektif, analisa, planning, implementasi, evaluasi, dan dokumen. Yang keempat itu ada SWOT, yaitu terdiri dari subjektif, objektif, analisis, dan ada prinsip record keeping. Yang pertama itu ada simplicity, kesederhanaan. Pendokumentasian ini menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dibaca, mudah dimengerti, dan perlu dihindari istilah-istilah yang susah untuk dibaca. Yang kedua ada conservation, yaitu akurat. Dokumentasi harus benar-benar akurat, yaitu didasari oleh informasi dari sumber-sumber data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga itu ada kesabaran untuk membuat dokumentasi dengan meluangkan waktu untuk memeriksa kebenaran terhadap data pasien yang telah atau yang sedang diperiksa. Yang keempat ada prescience, yaitu ketetapan. Ketetapan dalam dokumentasian ini merupakan syarat yang sangat diperlukan. Untuk memperoleh ketetapan, perlu pemeriksaan dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi, menilai gambaran klinis dari pasien, laboratorium, dan memeriksa tambahan. Yang kelima ada irrefutability, yaitu jelas dan objektif. Dokumentasi memerlukan kejelasan dan objektivitas dari data-data yang ada, bukan data samaran atau yang dapat menimbulkan keracuan. Yang keenam itu ada confidentiality, yaitu rahasia. Informasi yang didapat dari pasien didokumentasikan dan petugas wajib menjaga atau melindungi rahasia pasien yang bersangkutan. Selanjutnya ada bentuk record keeping. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada model dokumentasi problem oriented report, yaitu POR. Nah, yang pertama ini berorientasi pada masalah klien, dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran anggota tim. Yang kedua itu ada model dokumentasi source oriented record, yaitu SOR, yang berorientasi pada sumber informasi yang dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Yang ketiga itu ada model dokumentasi, model charting by experience, yaitu CBI, mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Ini dibuat untuk mengatasi masalah pendokumentasian dengan membuat catatan pasien yang lebih nyata, hemat waktu, dan mengakomodasi adanya informasi terbaru. Yang keempat itu ada Kardec, itu menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, ringkasan problem klien, dan terapinya. Nah, selanjutnya ada CPR, yaitu segala bentuk catatan yang terprogram secara jelas hingga memudahkan dalam proses penegakan diagnosa dan mengurangi kegiatan pencatatan secara tradisional. Selanjutnya ada batasan record keeping. Batasan record keeping ini menyimpan rekaman medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter, baik itu dokter gigi dan penyimpanan sarana kesehatan. Nah, batas waktu lama penyimpanan ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan itu paling lama 5 tahun dan diresum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan record keeping. Yang pertama itu ada SOAP peer, yaitu S itu subjek, O itu objektif, A itu assessment, yang P itu planning, I itu implementasi, E itu evaluasi, yang R itu ada assessment. Selanjutnya yang kedua itu ada SWOT peer,
yaitu ada subjektif, objektif, analisis, planning, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga ada SWOT, subjektif, objektif, analisa, planning, implementasi, evaluasi, dan dokumen. Yang keempat itu ada SWOT, yaitu terdiri dari subjektif, objektif, analisis, dan selanjutnya ada mekanisme record keeping. Nah, apa sih itu teknik naratif? Teknik naratif ini merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Nah, yang kedua ini teknik dokumentasi flow sheet, yaitu lembar alur, di mana bentuk catatan perkembangan akurat dan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian mekanisme record keeping. Nah, keuntungan dari dokumentasi naratif ini antara lain yaitu mudah dikombinasikan dengan teknik pendokumentasian yang lain seperti pencatatan naratif dengan lembar alur atau pencatatan naratif untuk mendokumentasikan perkembangan pasien, membantu bidan melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien secara berurutan. Nah, ini juga memberikan kebebasan pada bidan untuk memilih cara menyusun sebuah laporan, sederhananya untuk melaporkan masalah, kejadian, perubahan intervensi, dan evaluasi pasien. Keuntungan dari teknik pendokumentasian flowsheet ini diantaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas pencatatan observasi, memperkuat aspek legal, memperkuat atau menghargai standar asuhan, menjadikan dokumentasi kebidanan lebih tepat, dan mengurangi stigma data pasien dan asuhan. Nah, kerugian dari dokumentasi naratif yaitu catatan kurang terstruktur, hanya berorientasi pada tugas dan cenderung menghabiskan banyak waktu, tidak selalu mencerminkan pikiran yang kritis, tidak bisa membantu membuat keputusan, serta tidak bisa menambah kemampuan bidan menganalisis dan membuat kesimpulan yang tepat. Kerugian utama dari teknik pendokumentasian flowsheet itu yaitu catatan medik pasien menjadi lebih banyak, potensial terjadi duplikat catatan, memungkinkan adanya bagian yang tidak diisi yang menimbulkan kesalahan atau melakukan interpretasi dan memunculkan tanda bahaya, dan keterbatasan ruang untuk melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap kejadian yang luar biasa. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya jelaskan tentang record keeping. Apabila ada salah-salah kata dan penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.